Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus PT, pegawai, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita memasang seluruh niat baik di dalam hati, niat untuk silaturahmi, niat untuk belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niat untuk mempelajari Al-Quran, niat untuk menuntut ilmu agama, niat untuk iktikaf, niat untuk menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir, dan semua niat-niat baik lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua niat-niat kita tadi dalam lembar amal kebaikan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis kedua dari 42 hadis Arba'in Nawawi. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, semoga Allah ridhoinya, bahwasanya Umar berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi." Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya itu putih sekali. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam sekali, sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, sama sekali tidak terlihat ada bekas melakukan perjalanan jauh dari orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami semua tidak ada yang kenal siapa orang itu. Kenapa perlu disampaikan bahwa orang ini pakaiannya putih banget dan rambutnya hitam banget, dan bahwa tidak ada tanda-tanda kelelahan, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini datang dari tempat yang jauh atau melakukan perjalanan jauh? Karena hal ini tidak biasa. Jadi kalau orang di zaman itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dikenal di Madinah saat itu, kemungkinan besarnya pasti dari luar Madinah. Kalau orang dari luar Madinah, yang sering terjadi dalam banyak kasus, itu pasti A'rabi. A'rabi itu orang Arab Badui. Arab Badui ini di dalam beberapa hadis sering diceritakan seperti orang yang ghairul mutahaddir. Ghairul mutahaddir itu artinya tidak seperti orang kota Madinah pada umumnya. Pakaiannya, penampilannya itu beda. Terutama nanti yang membedakan cara ngomongnya, cara berbicara itu beda. Lebih belak-belakan, lebih berterus terang begitu, dan biasanya dalam beberapa hadis itu tidak tahu tempat ketika berdakwah. Nah, itu yang membedakan. Jadi hadis ini ketika Sayyidina Umar mengatakan demikian, bahwa orang ini pakainya putih banget, ini karena nggak biasa. Biasanya kalau orang datang dari luar Madinah, di zaman itu kan belum ada kendaraan yang bagus, ya orang datang biasanya mengendarai, kemungkinan besar pasti berdebu, dan pasti kalau dia panas banget dia keringetan, ya bekas perjalanannya sangat terlihat, baik itu di wajah, di rambut, maupun di pakaian. Lainnya tidak, putih sekali, jarang-jarang. Ini aneh. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam sekali. Nah, ini berarti di luar kebiasaan juga. Nah, mungkin kalau di dalam hadis lain itu
ketika ada seorang Arabi juga, Arab Badui yang tinggal terpisah dari peradaban, katakanlah demikian, dia tinggal jauh dari kota. Biasanya kan mereka tinggal bersuku-suku begitu, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di daerah katakanlah gurun ya. Nah, orang-orang yang dalam hadis lain ini dikatakan asy'as, itu rambutnya acak-acakan, tidak rapi. Nah ini, dan tentu saja tidak hitam seperti hitamnya rambut hitam ya, karena sudah bercampur dengan perjalanan dan sebagainya setelah melakukan perjalanan. Nah ini rambutnya hitam sekali, bersih kan. Makin mengherankan, orang tidak dikenal, datang dari tempat jauh tentunya karena tidak dikenal oleh para sahabat. Pakaiannya masih putih sekali, masih bersih, rambutnya hitam kelihatan, dan sama sekali tidak ada kelihatan bekas perjalanan. Nanti dalam hadis ini akan dijelaskan bahwasannya ini adalah malaikat Jibril datang kepada Nabi dan dilihat oleh para sahabat. Tujuan hadis kedua ini adalah Jibril ingin mengajarkan pokok-pokok ajaran agama Islam. Maka para ulama ketika melihat hadis ini akan berputar pada 3 hal. Yang pertama itu Islam, iman, dan ihsan. Jadi semuanya diborong oleh hadis ini. Hadis kedua ini saking pentingnya, itu para ulama bilang seandainya Imam Nawawi tidak mengumpulkan hadis kecuali hanya satu hadis ini, insya Allah sudah cukup. Karena ini pokoknya pokok, intinya inti. Ada 3 hal tadi yang dibahas dalam hadis ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tadi yang tidak dikenal, yang kemudian diketahui di akhir setelah Nabi memberitahu, itu adalah Jibril. Sebelumnya sampai dialog ini selesai, dialog antara Nabi dan orang itu, para sahabat tidak tahu itu siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang langsung duduk di dekat Nabi. Di dalam riwayat lain dikatakan Jibril mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu Jibril minta izin untuk mendekat dan diizinkan oleh Nabi. Mendekatlah Jibril kepada Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Saking dekatnya lutut bertemu lutut. Ini merapat sekali. Lutut bertemu lutut ini kalau di dalam penjelasan para ulama itu, dia duduk seperti duduk tasyahud, duduk takzim, bukan duduk bersila. Bagaimana kita menghadap misalnya ke guru ngaji, jadi duduknya duduk di atas betis gitu Pak ya, bukan di duduk bersila seperti ini, duduk sopan lah, bersimpuh begitu ya. Nah, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad. Ini untuk karena ingin bertanya gitu. Seperti kita di sana sedang bersama teman, kita kalau mau ngomong kan kita kasih tanda, Pak, gimana kabarnya? Kan kita pukul pahanya biasanya. Ini ingin bertanya, mengasih cara seperti itu. Jibril berkata, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Nah, Muhammad ini artinya orang yang selalu terpuji, dipuji berkali-kali. Di dalam Al-Quran nama Nabi itu ada 2 Bapak. Disebut Ahmad, seperti misalnya ketika Nabi Isa mengatakan bahwasanya Mubasysyirun bi Rasulin ya'ti, saya juga memberi kabar gembira, kata Nabi Isa, dengan akan datangnya seorang Rasul setelah saya, namanya Ahmad. Ahmad itu maksudnya Nabi Muhammad juga, karena setelah Nabi Isa tidak ada orang yang mengaku Nabi namanya Ahmad selain Nabi Muhammad SAW. Yang kedua namanya juga nama beliau Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Nama Nabi itu juga disebut Muhammad. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Muhammad, tidak sedang berbicara kepada Nabi Muhammad, namanya disebut Ahmad atau Muhammad.
Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, maksudnya ayatnya itu adalah ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad, itu tidak pernah pakai nama, Pak. Selalu bilang ya ayyuhan nabiyyu, wahai sang nabi. Ya ayyuhan rasul, wahai sang rasul. Enggak pernah panggil nama. Demikian saking istimewanya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu pakai gelarnya, jabatannya seorang nabi dan seorang rasul, tidak pakai namanya. Ya Muhammad, kata Jibril, kenapa langsung manggil namanya? Ya, langsung manggil nama ini udah sebetulnya sudah tidak lazim. Kok tidak lazim? Para sahabat saat itu, saat memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sudah di Madinah, itu jarang yang bilang ya Muhammad. Selalu bilangnya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Manggilnya begitu, Pak. Nah Muhammad ini siapa yang biasanya manggil dengan kata ini? Orang yang lebih jauh dari kota Madinah, orang-orang Badui tadi itu biasanya kalau manggil aja ya Muhammad, langsung begitu. Karena tidak tinggal dalam circle Nabi, tidak tinggal di kota Madinah. Jadi kalau orang manggil ya Muhammad itu kesannya pertama dia bukan orang dekat Nabi, bukan tinggal di sekitar Nabi, atau dalam kasus ini bukan berasal dari golongan manusia. Ini adalah Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Jibril berkata, wahai Muhammad, tolong beritahu saya apa itu Islam. Apa itu Islam? Sampai di sini tidak aneh. Karena jangankan di zaman Nabi, di zaman 100-200 tahun setelah Nabi masih ada orang yang tidak tahu. Nah, bahkan di zamannya Al-Asma'i ada seorang pakar syair Arab. Dia ingin mengumpulkan syair-syair Arab karena orang dulu itu, orang-orang itu terbiasa mengabadikan kejadian, mencatat peristiwa, mencatat hikmah, mencatat hal-hal yang begitu penting itu dalam bentuk syair, jadi supaya mudah dihafal. Kalau kita sekarang kan, kalau kita ingin misalnya terkenal, omongan kita didengar orang, kita nulisnya di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Orang dulu kan tidak punya Instagram sama Facebook, sehingga hal-hal yang penting itu diabadikan dalam syair. Nah, Al-Asma'i ini suatu ketika saat Baghdad sudah menjadi kota keilmuan, ini ceritanya ada di Baghdad. Ini beratus tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang harusnya tidak ada lagi orang yang tidak tahu tentang Al-Quran. Nah, ini ceritanya orang Arabi, orang Badui. Orang Badui ini kita mungkin pernah bahas di forum ini. Orang Badui bertanya kepada Asma'i, kamu dari mana? Kata Asma'i, saya dari tempat di mana ayat-ayat Allah atau kalamullah itu dibacakan, maksudnya dari masjid. Orang Badui ini heran. Awalir rahmani kalamun yatluhul adamiyun. Emangnya Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah Islam? Allah itu punya firman yang bisa dibaca oleh umat manusia. Nah, 200-300 tahun setelah Nabi wafat masih ada orang Badui yang ngomong seperti itu. Maka pertanyaan ini tidak aneh. Ketika ada orang bertanya, akhbirni 'anil Islam, tolong kasih tahu saya apa sih Islam itu. Sekarang kan tidak lumrah Bapak Ibu. Kalau ada orang Islam itu kan apa? Tidak lumrah. Zaman dulu, walaupun sudah di Madinah sudah begitu terkenal, masih lumrah. Tidak aneh kalau ada orang bertanya seperti ini. Sangat lazim, sangat lumrah kalau tiba-tiba ada orang yang perinali bilang, ya Rasulullah, apa itu Islam? Itu masih lumrah. Jadi di sini para sahabat tidak protes Islam.
Rasulullah menjawab, Islam itu al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu puasa. Wa tahujjal bait, dan kamu melaksanakan haji yang istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu. Jadi Islam itu yang lima itu, rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5. Dan yang kelima juga kalau mampu. Kalau tidak mampu maka yang 4 ini. Yang sehari-hari dilakukan apa? Salat, puasa, zakat. Nah, zakat ini kan kita tidak tahu, tidak kelihatan. Kadang dia tinggalnya di komplek ini tapi zakatnya di Basnas, tinggal transfer, kan kita tidak tahu. Jadi yang jelas kelihatan yang mana? Salat sama puasa. Puasa juga kita nggak tahu kan. Kadang-kadang puasa itu ya hanya urusan hamba dengan Tuhannya, hamba dengan Allah. Di depan kita bisa puasa, tapi di belakang kita tidak tahu. Sebaliknya juga, di depan kita kok kayaknya seger, kayaknya tidak puasa, ternyata puasa. Jadi ada 5 ini. Islam itu kalau melaksanakan 5 ini, kita sudah bahas sebelumnya, syahadat. Selama dia tidak membatalkan syahadatnya, maka tetap dianggap Islam. Walaupun misalnya saya nggak pernah lihat dia sholat, saya nggak pernah lihat dia puasa, saya nggak pernah lihat dia zakat. Kalau ditanya orang-orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa, itu ditanya misalnya begini, kamu kenapa sih nggak sholat? Apakah kamu menganggap sholat itu tidak wajib? Nggak ada orang yang menganggap sholat itu tidak wajib. Semuanya tahu. Orang yang nggak pernah sekolah pun tahu bahwasanya sholat itu wajib. Coba Bapak bikin eksperimen sendiri, tanya ke yang nggak sholat itu misalnya. Atau setahu kita sih dia Islam, tapi kok nggak pernah Jumatan? Coba ditanya. Saya yakin 100% orang yang tidak Jumatan ini kalau ditanya pasti bilangnya Jumatan itu wajib, dan dia tahu itu wajib. Masalahnya di mana? Kalau kita tanya, terus kenapa nggak sholat? Misalnya, apakah satu karena kamu malas, tapi kamu tahu bahwasanya itu wajib, dan kamu tahu kamu salah? Satu. Yang kedua, apakah karena kamu mengingkari dan menganggap sholat itu tidak wajib? Saya yakin semuanya pasti masuk ke yang pertama. Gak ada yang bilang di umat Islam selama dia masih waras, saya bahwasanya sholat itu gak wajib dan Jumatan itu gak wajib. Nah, kalau sudah ngomong begitu berarti sudah lesamin, sudah bukan masuk golongan kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Misal naudzubillah, kelihatannya gak pernah sholat, tapi kita tahu dia Islam. Misalnya ikut tahlilan, ikut sekali-kali pernah kelihatan sholat, gak pernah Jumatan. Puasa juga, katakanlah kita tahu dia tidak puasa, tetapi tidak pamer bahwasanya dia tidak puasa. Kan jarang Pak kita ketemu orang yang tidak puasa tapi pamer dan menunjukkan benar-benar bahwasanya dia tidak puasa. Nah, kita warung walaupun buka kan pakai tirai biasanya. Orang yang makan di dalam biasanya juga tidak pamer-pamer begitu, tidak beli ke dalam warteg lantas makan di pinggir jalan supaya dilihat orang, kan nggak ada Pak. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang seperti ini, naudzubillah, misalnya wafat dalam keadaan itu, kita nggak pernah lihat dia sholat sekali-sekali, nggak pernah lihat dia Jumatan, puasa kita nggak tahu dia puasa apa enggak, zakat kita nggak tahu dia puasa zakat apa enggak, haji ya boro-boro. Yang seperti ini masih muslim, sejahat apapun dia, seburuk apapun dia di mata masyarakat, itu masih muslim. Artinya kalau orang seperti ini meninggal dunia, maka di komplek tempat dia tinggal wajib
mandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Kalau tiga ini tidak ada yang mau melaksanakan, satu komplek dosa semua. Wajib. Kenapa? Statusnya masih Islam. Kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim diantaranya juga kalau misalnya meninggal dimandikan, dikafani dan disolatkan, lalu setelahnya dikuburkan. Jadi Bapak Ibu, sejahat apapun orang, misalnya dia melakukan kejahatan yang katakan sama masyarakat, tapi selama kita tidak yakin bahwasanya dia pernah keluar dari Islam, maka tetap muslim. Nah, yang seperti itu saja masih dianggap Islam. Apalagi orang yang sholatnya kita tahu dia sholat, puasa dia ikut puasa, zakat kita lihat dia zakat fitrah, zakat harta, haji dia kita lihat haji atau umroh. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa kita anggap keluar dari Islam atau bukan Islam hanya karena kita beda pendapat, hanya karena kita beda pengajian, hanya karena kita beda ustaz. Tidak bisa. Wa tuqimas shalah. Tuqimas shalah, apa itu salat? Salat itu sebelum agama Islam datang, salat itu sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW diutus, kata salatun dalam bahasa Arab itu sudah ada. Tapi artinya bukan salat seperti yang kita kenal. Salat di zaman sebelum Nabi itu artinya doa. Makanya di dalam satu ayat summa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, itu artinya doakan. Jadi dalam Al-Quran sendiri kata salat itu bermakna doa dan bermakna salat seperti yang kita tahu. Salat, dirikanlah salat. Maksudnya dirikan bagaimana? Dirikan maksudnya tunaikan syarat dan rukunnya. Laksanakan sholat itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan difahami para ulama. Sholat itu ketika Islam masuk jadi apa definisinya? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Seperangkat perbuatan dan perkataan, ini sudah sepaket. Perkataan dan perbuatan sudah disusun, urutannya sudah jelas, gak boleh diawalkan atau diakhirkan. Jadi dia seperangkat, serombongan, sepaket perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Ini perlu karena supaya kita tahu sholat itu dimulai kapan dan selesai kapan. Maksudnya bagaimana? Supaya kita tahu, misalnya ada kita sudah pernah bahas ketika ada orang yang sebelum sholat bilang usolli fardhoz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ngomong begitu, kita dengar di sampingnya. Nabi Muhammad SAW gak pernah ngajarin itu, gak pernah bilang usolli. Tapi apakah ketika orang bilang usolli fardhoz zuhri itu lantas dia berbuat dosa? Kembali ke definisi sholat tadi. Sholat itu kapan? Ketika dia bilang Allahu Akbar. Sebelum itu dia belum sholat. Jadi kalau sebelum dia Allahu Akbar dia bilang usolli fardhoz zuhri, gak ada sangkut pautnya dengan sholat. Gak bisa kita bilang itu salah, kan belum sholat. Kalau dia sudah Allahu Akbar baru dia bilang usolli, nah salah, karena sudah mulai sholat. Jadi Bapak Ibu, misalnya di pengajiannya diajarkan ngomong usolli fardhoz zuhri itu salah, itu bid'ah. Lihat dulu dia ngomongnya kapan. Ngomongnya kan sebelum sholat. Kalau misalnya dia sudah bilang masuk dalam surah Allahu Akbar dia ngomong usolli, bid'ah, betul. Nggak
pernah diajarkan dan ulama juga nggak bilang. Masalahnya dia bilang sholatnya kapan? Sebelum sholat. Jadi belum masuk sholat, nggak bisa dibid'ahkan. Dan ulama ada yang mengajarkan seperti itu, diajarin Pak, memang disuruh. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, memang diajarin. Kenapa diajarin? Kenapa diomongin harus pakai mulut? Padahal niat itu kan di hati, nggak ada sangkut pautnya dengan mulut. Misalnya Bapak datang, ini imamnya sudah berdiri, jamaah sudah berdiri semua. Ini sholat zuhur, kebetulan mendung, jadi nggak kelihatan ini udah jam 2 apa jam 3 dan Bapak nggak kelihatan jam. Lupa mungkin karena sibuk, masuk ke barisan, Bapak bilangnya usolli fardhu zuhri, tapi dalam hati Bapak ngomongnya saya sholat asar. Kejadian nggak? Kejadian Pak. Kejadian. Jadi fungsinya ngomong usolli itu apa? Untuk membantu hati agar niatnya mantap dan tidak salah. Makanya diajarkan, bukan sembarangan itu dulu ulama kita bilang kalau mau sholat itu baca usolli itu nggak sembarangan, bukan hanya gara-gara supaya ada yang ucapkan, bukan Pak. Memang ada tujuannya, itu membantu. Yusa'idal lisanu al-qalba, agar mulut ini membantu hati kita supaya nggak salah niatnya. Saya punya teman yang terbiasa usolli itu, dia sering salah ketika masuk sholat. Usolli fardhu zuhri, iya asal kan jam 3 kurang, berarti usolli fardhu asr. Nggak sinkron antara mulut sama hati. Sholat ini kita bahas global saja rukunnya. Nanti masalah pertanyaan detail tentang sholat ini silakan ditanyakan ke Ustaz. Rukun sholat, nah kata-kata rukun nih, sebagian orang itu anti Bapak Ibu terhadap kata rukun. Jadi ada yang berpendapat begini, rukun sholat itu kan 17 kalau dalam mazhab Syafi'i, dengan pengulangan kata tumakninah. Tumakninah itu santai, tidak terburu-buru, sampai bacaannya lengkap terbaca semua. Itu tumakninah. Ukurannya 3 kali subhanallah, 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 subhanallah. Tumakninah itu diulangi beberapa kali. Maksudnya di rukuk tumakninah, yang tidak tumakninah gitu ya. Kalau tanpa pengulangan tumakninah dia 13. 8 itu rukun fi'li, gerakan, 5-nya ucapan. Ini kan semuanya sudah sepaket. Kenapa harus dipisah-pisah antara rukun sama sunnah? Sunnah itu kan kalau tidak dilakukan sholatnya tetap sah. Ya, rukun ini artinya kalau tidak dilakukan sholatnya batal atau tidak sah. Ada yang bilang begini, kenapa sih harus dibeda-bedakan antara rukun sama sunnah itu? Tidak perlulah dibeda-bedakan. Karena kalau kita kan udah jalanin aja semuanya dari awal sampai akhir. Ngapain kita harus membeda-bedakan rukun sama sunnah sholat? Nah ini nanti tidak paham kenapa dulu ulama mengklasifikasikan mana rukun, mana sunnah. Rukun itu kalau ditinggalkan sholatnya batal, sunnah itu kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Kejadian kemarin waktu COVID nggak ada di zaman Nabi SAW, belum pernah terjadi. Nah saat itu rekomendasi dari pakar kesehatan, sholat jamaah boleh tetap dilakukan tapi dengan menjaga jarak 1 meter ya Pak ya, 1 meter. Kalau dilihat dari zaman Nabi sampai abad ke-7, ke-8, ke-9, belum pernah ada orang ngajarin sholat dengan jarak seperti itu. Tidak pernah terjadi kok. Nah terus, sah apa tidak sholatnya? Nah untuk menjawab itu, kita masuknya dari pintu rukun sama sunnah. Apakah menjaga jarak antara satu orang dengan sampingnya itu merupakan rukun atau tidak? Kan ternyata bukan rukun. Jadi boleh dilanggar.
Nabi kan bilang, "Sawu sufufakum." Setiap kali imam sebelum sholat selalu bilang, "Sawu, rapatkan safnya." Itu kan perintah. Nah, perintah ini sifatnya wajib, sunnah atau apa? Para ulama ketika melihat hadis yang mengatakan "Sawu sufufakum," rapatkan barisannya, luruskan, suddul khalal, tolong tutup celah-celah antar musolli, antar orang yang sholat, jangan sampai jaraknya itu bisa dimasuki satu orang. Nah, gitu. Itu kan perintah. Kalau perintah berarti dilanggar, sholatnya gimana? Nah, di sini makanya para ulama dulu membagi-bagi rukun mana, sunnah mana. Padahal ulama-ulama yang membagi rukun itu, ada rukun, ada sunnah, gitu ya. Sunnah hayah, sunnah apa? Itu nanti Ustaz Firman yang menjelaskan detailnya. Mereka membagi-bagi, iya, tapi mereka melaksanakan semuanya, bukan cuma rukunnya yang dilaksanakan, semuanya dilaksanakan. Kenapa rukun-rukun ini ada? Kata rukun ada, kata sunnah ada, itu untuk belajar, untuk dipelajari, untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan pelaksanaan semua. Jadi nanti kalau kita lihat di mazhab Syafi'i, rukun itu ada 13. Mazhab Hanafi nanti lebih sedikit lagi, mazhab ini dikit-dikit, tapi semuanya, mau mazhabnya Syafi'i, Maliki, semuanya itu dilaksanakan, mau rukun, mau sunnah, semuanya dibaca dan dilaksanakan. Jadi beda antara hukum sama pengamalan. Ulama dulu menentukan begini-begini, rukun itu cuma 13, tapi pengamalannya sampai sunnah-sunnahnya semuanya diborong, dilakukan dan dilaksanakan. Sama seperti ulama 4 mazhab itu sepakat bahwasanya sholat jamaah itu fardu kifayah, artinya tidak wajib. Kalau ada yang melaksanakan, berarti gugur kewajibannya. Ini sunnah muakkadah, kalau dalam istilah mazhab sunnah muakkadah. Nah, tetapi ulama-ulama yang bilang sholat jamaah itu sunnah, semua sholat jamaah. Beda antara pendapat hukum dengan pengamalan. Mereka ngomongnya untuk meringankan, tetapi mereka melaksanakan yang berat. Jamaah itu kan berat, mereka melaksanakan yang berat. Tapi pendapat mereka semua bilang sholat jamaah itu tidak wajib. Begitu Bapak. Beda ya. Rukun sholat, mari sama-sama kita murojaah. Yang pertama niat. Niat tadi di mana Bapak Ibu? Di dalam hati. Boleh nggak bilang bersolih? Boleh, terutama orang yang sering lupa, supaya mengingat mulutnya itu, oh iya kan mulut saya bilang fardhu zuhri, berarti niatnya juga zuhur. Misalnya bangun subuhnya kesiangan, padahal sudah pasang alarm, nggak dengar alarm juga. Bapak, ibu, anak semuanya satu rumah, nggak ada yang kebangun, misalnya. Tiba-tiba matahari sudah terbit, sholat subuhnya berarti niatnya qadha, karena di luar waktu. Makanya ketika usollinya bukan adaan, tapi qadhaan. Itu niatnya harus jelas. Makmum apa? Imam. Jamaah apa? Tidak. Qasar apa? Tidak. Harus jelaskan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berdiri bagi yang mampu, terus membaca Al-Fatihah, lalu ruku dan tumakninah. Nah, tumakninah ini menjadi masalah. Mazhab Syafi'i itu harus tumakninah. Jadi kalau ada orang sholat, misalnya dia bilang nanti ini akan kelihatan di bulan Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada tumakninahnya. Tumakninah itu ketika dia rukuk, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Walau ada yang pakai wa bihamdihi, ada yang tidak. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Cukup itu tumakninah. Kalau misalnya yang seperti kita lihat tarawih cuma 7 menit itu menyalahi mazhab Syafi'i sendiri.
nggak ada tumakninahnya. Tumakninah itu ya bacanya santai sesuai dengan bacaan orang pada umumnya. Umumnya orang baca secepat-cepatnya kan subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, itu secepat-cepatnya itu. Dan nyampe gitu loh, cukup waktunya. Sesingkat-singkatnya misalnya sami Allahu liman hamidah. Paling singkat adalah Rabbana wa lakal hamd. Kita biasanya kan Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, sepanjang itu. Yang kita lihat di TV-TV kan nggak sampai mau bilang supaya nggak sampai. Udah langsung jepret aja udah. Jadi menurut mazhab Syafi'i sendiri udah nggak pas. Rukun itu Pak, rukun menurut Syafi'i. Rukun kalau ditinggalkan apa? Nggak sah. Menurut mazhab Hanafi tidak rukun. Tapi kan kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ikutnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ya harus tumakninah. Harus dibaca secara sempurna itu bacaan-bacaan sholatnya. Al-i'tidal itu berdiri setelah ruku. Setelah ruku itu kita baca tidak Bapak Ibu sami Allahu liman hamdah. Baca. Imamnya baca sami Allahu liman hamdah, kita juga baca sami Allahu liman hamidah. Lalu Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang panjang. Kalau yang pendek Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana wa lakal hamdu boleh. Semuanya ada hadisnya. Kalau doa iftitah, Bapak Ibu ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ada yang macam itu? Ada dua yang ada banyak sebetulnya tentang si hadisnya. Bacaan doa iftitah itu tidak satu, ada banyak. Kalau kita ke kampung-kampung itu ini bahkan bisa jadi sumber gesekan karena kamu bacanya apa? Aku bacanya Allahu Akbar kabir. Kamu apa? Bacanya Allahumma ba'id baini. Lah, kamu berarti Muhammadiyah ini. Kamu berarti NU. Padahal semuanya diajarkan Nabi. Mau yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya boleh. Allahu Akbar kabir boleh. Bebas yang mana saja. Jadi kalau kita melihat di Indonesia kan seolah-olah Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, Allahu Akbar kabir NU. Padahal Imam Syafi'i buku-buku Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i sampai yang tertua sekalipun semuanya dimuat, Pak. Boleh baca yang mana aja. Kenapa kita disuruh baca Allahu Akbar kabir? Karena Imam Syafi'i lebih suka redaksi yang ini, lebih banyak pujiannya kepada Allah. Itu kata beliau. Tapi lebih suka bukan berarti nggak boleh baca yang lain. Boleh, silahkan kalau hafal. Kalau tidak hafal ya sudah hafal yang baca yang dihafal saja. Yang repot kan saya tidak mau sholat di masjid itu karena mereka bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ketika apa namanya itu doa iftitah. Padahal kan sama-sama diajar. Boleh yang mana saja. Nggak usah dikit-dikit. As-sujudu marratain, sujud. Ya, sujud ini kita nggak tahu nanti sholat kita itu diterima oleh Allah atau tidak, tapi mudah-mudahan diterima. Walaupun kemungkinan terburuk, na'udzubillah, semoga tidak terjadi, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap harus bersyukur. Kok bisa? Walaupun sholat kita tidak diterima, tapi kita sudah diizinkan sujud pada Allah Subhanahu. Bisa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan nikmat yang tidak semua orang punya. Tidak semuanya Pak. Kita mungkin biasa tiap hari sujud kan, tapi kita nggak tahu. Ada orang, mohon maaf, dari usia remaja sudah tidak bisa sujud karena punya penyakit. Ada yang sampai mohon berdoa ngabisin duit ratusan juta supaya bisa sujud karena selama ini di kursi roda. Kejadian Pak. Apa pesannya ke orang yang bisa sujud? Kalian tuh kalau sujud tuh jangan cepat-cepat. Saya aja ya Allah, kalau saya bisa sujud pengen lama-lama sujudnya. Itu orang yang memang diberi hidayah tapi tidak diberi kemampuan untuk sujud. Ada yang lebih parah. Ada nggak Pak orang yang dari mulai balighnya sampai mati nggak pernah sujud tapi Islam? Ada.
Nah, orang-orang seperti itu jangan-jangan bukan karena tidak mau, tapi tidak diizinkan sujud. Bahkan dia sujud aja Allah nggak mau. Nah, kita alhamdulillah, katakan misalnya jamaah kita masih bolong-bolong, sholatnya masih telat-telat, tidak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa sujud, masih diizinkan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus disyukuri Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau. Alhamdulillah. Sujud, tumakninah juga merupakan rukun di dalam sujud. Jadi subhana rabbiyal azim al-aliyah atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Selesai dengan ayat. Boleh enggak bacanya satu kali? Boleh. Tapi kondisinya sudah mepet misalnya tidur, kebangun udah mau menjelang asar. Ini kalau semua bacaannya panjang-panjang, terus dilengkap semuanya 3 kali, yakin kita itu bakal lewat waktunya. Nah, di dalam posisi itu kita ambil yang wajibnya saja, yang kadar minimal, yang wajib, kadar minimalnya, kadar sunnah. Kadar minimalnya misalnya, Sallallahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, selesai. Sujud rukuk subhana rabbiyal a'la, pendek saja sekali. Sujud subhana rabbiyal azim, rukuk subhana rabbiyal a'la, sekali saja. Kalau waktunya tidak cukup, selama ini kan alhamdulillahnya waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi bacalah sebanyak-banyaknya. Duduk antara dua sujud, lalu tumakninah. Ini doanya panjang. Rabbil firli warhamni wajburni, ada macam-macam doanya Bapak Ibu. Banyak doanya. Ada yang Rabbil firli saja. Selama ini kita diajar dia panjang ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Enggak mesti seperti saya karena redaksi hadisnya macam-macam. Ada yang tidak pakai warzuqni, ada yang tidak pakai warfa'ni, itu terserah. Tapi Imam Nawawi hadis itu dikumpulin oleh beliau sehingga menjadi panjang tadi. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, panjang. Yang pendek juga boleh. Tasyahud akhir, tahiyat akhir, duduk untuk tahiyat akhir, lalu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir, terakhir salam. Ada lagi yang menambahkan tertib, artinya sesuai dengan urutan. Itu kurang lebih sholat. Tasum Ramadan, puasa Ramadan. Ini sebentar lagi ya, bulan apa? Nah, nanti ini bulan puasa ini kita akan ribut lagi. Setiap tahun langganan kita bulan puasa itu langganan ribut. Ributnya di medsos. Nanti yang paling sering ribut sengaja ini kita bahas saja. Termasuk di keluarga saya sendiri, ini baik-baik namanya. Keluarga saya sendiri, keluarga mertua ya, keluarga yang di Bekasi sini itu beda mazhab. Ketika ngomongin masalah Ramadan, maksudnya bukan penentuan awal Ramadan. Nah, ini penentuan awal Ramadan kita ikut mana? Terserah yang Muhammadiyah ikut Muhammadiyah, yang NU yang ikut pemerintah ikut pemerintah. Kalau seandainya, jangan berpikir begini Bapak Ibu. Nanti kalau salah gimana? Salah bukan urusan kita. Yang dosa siapa? Pemerintah. Yang dihisab siapa? Pemerintah. Kita jangan ikutin, selesai. Memang perintah Rasulullah, ikuti waliul amr, ikuti pemerintah, penguasa. Saya Muhammadiyah, Muhammadiyah boleh ada masalah. Kalau ternyata nanti di akhirat Muhammadiyah salah, siapa yang dihisab? Ya mereka, bukan kita, Pak. Bukan. Terserah ikut yang mana. Kita tuh makanya lebih enak itu jadi, kalau kata mohon maaf kalau bahasanya agak memang enak, lebih enak jadi orang bodoh dalam agama. Ngikutin aja, selesai masalah, nggak akan dihisab Pak, nggak akan ditanya. Yang ditanya nanti pemerintah sama Muhammadiyah. Beres, kita sama Pak, mengikuti yang mana aja bebas, terserah. Boleh dengan catatan. Dengan catatannya apa? Kita dalam hati nurani masih ngerti lah Pak. Jangan ngikutin mau nyari yang enaknya. Misalnya awal puasanya ikut mana, akhir puasanya ikut mana, supaya lebih sedikit puasanya. Kan ketahuan, itu enggaknya dalam
pemerintah dari awal ikut pemerintah, ikut Muhammadiyah dari awal ikut Muhammadiyah sampai akhir. Itu masalah penentuan bebas. Kita namanya orang awam itu diperintahkan untuk ikut, memang begitu perintahnya. Gak diperintahkan untuk ribut, gak ada perintah untuk itu. Hanya disuruh ikut dah. Yang kedua, tentang puasa Ramadan ini yang setiap hari akan kita temui adalah masalah imsak. Ini tiap tahun ya kelar-kelar orang itu lagi ribut imsak. Apakah imsak itu ada di zaman Nabi? Kata imsak tak ada di zaman Nabi. Imsak itu tak ada. Tapi prakteknya ada nggak? Ada. Prakteknya bukan namanya. Jadi para sahabat itu berhenti makan, jarak antara mereka stok makan dan minum sampai azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Azan dulu ada dua Pak, azannya Bilal sama azan Abdullah ibn Ummi Maktum, ada dua. Azannya Bilal itu masih malam, itu bukan untuk penanda sholat. Sampai sekarang azan kedua itu masih diberlakukan di beberapa daerah, termasuk Alexandria kalau Mesir. Alexandria itu masih pakai azan dua. Jadi azan pertama itu katakan untuk membangun orang. Bilal itu kalau azan di zaman Nabi masih malam. Abdullah ibn Ummi Maktum namanya, buta orangnya. Muazzin Nabi juga, muazzin Bilalnya Nabi lah. Muazzin kalau sekarang namanya Bilal kan. Dulu itu ngambil nama dari sahabat Bilal. Azan yang menandakan masuknya waktu subuh itu azannya Abdullah ibn Ummi Maktum, bukan azannya Bilal. Dua azannya. Maka di Alexandria begitu, di Mesir dan di beberapa daerah azannya dua, mengikuti sunnah zaman Nabi. Di sini kan tidak ada ya, mungkin ada. Saya pernah tahu, dikasih tahu di beberapa daerah ada dua. Tidak banyak tapi yang azannya dua kali itu. Azan pertama untuk bangun, azan kedua untuk menandakan waktu sholat. Nah, sahabat itu di zaman Nabi berhenti makan. Jarak antara mereka berhenti makan dan minum sahur dengan azannya sholat subuh, bukan azannya Bilal, itu 50 ayat. Bacaan 50 ayat. Kira-kira kalau dihitung itu ya batasannya 10 menitan. Antara stop makan, stop minum sampai azan subuh. Itu dipraktekkan dari zaman sahabat. Mereka nggak bilang itu imsak. Ya memang udah terbiasa begitu. Jadi kalau ditanya, apakah imsak itu ada dalilnya? Nggak ada. Karena nggak ada hadis atau ayat Al-Quran yang mengatakan imsaklah kalian berapa menit, nggak ada. Ini bentuk kehati-hatian supaya jangan sampai ketika azan berkumandang kita masih punya, masih makan. Nah sekarang ada sebagian umat Islam, termasuk tokoh-tokoh umat Islam, berpatokan pada hadis Nabi juga mengatakan kalau azan waktu bulan puasa itu masih boleh makan minum sampai akhir azan, sampai azannya selesai. Bapak Ibu dengar ya? Tahapannya seperti itu. Ini keluarga saya juga ada yang seperti itu. Jadi azan Allah, makan terus makan ini. Kira-kira udah hayya 'alas shalah, baru melakukan makanan terakhir, baru minum sampai la ilaha illallah dan alhamdulillah. Nah, ulama ketika memahami hadis yang mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida, kalau seorang kamu mendengar azan wal ina'u fi yadihi, dan sementara bejana atau wadah makanan itu masih ada di tangannya, maka jangan diletakkan sebelum dia selesai menyelesaikan hajatnya. Maksudnya selesai makan. Itu dalam hadis Nabi ini dijadikan dasar tokoh-tokoh yang bilang kalau puasa azan sahurnya, azan kedengaran ya sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi kan jangan taruh dulu makanannya sebelum menyelesaikan hajatnya, dari situ ya selesaikan makan dulu. Nah, ini betul kalau kita berpatokan hanya pada satu hadis. Pertanyaannya, ketika ulama menemukan satu hadis
Apakah sekonyong-konyong isi hadis itu lantas langsung diamalkan tanpa mempertimbangkan ayat Al-Quran yang satu tema dan ayat hadis yang satu tema? Ketika orang ambil hadis ini kan hadisnya muskil, muskil itu bermasalah pemahamannya. Karena ayat Al-Quran jelas bilang dulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu yaitu azan subuh. Nah, kan bertentangan jadinya. Ayat bilang makan sampai fajar. Itu muazzin ketika azan patokannya fajar shadiq. Ayat Quran bilang batasnya sampai azan. Sementara hadis bilang sampai selesai azan. Mana yang benar? Mana yang didahulukan? Maka kita harus melihat itu secara utuh. Tidak bisa hanya satu hadis. Lihat dulu. Hadis ngomong begini. Apa emang benar berarti hadis ini tabrakan sama ayat? Kalau begitu, definisi puasa diganti dong. Definisi puasa itu kan al-imsak 'anil ta'am, berhenti atau tidak makan dan minum, dan makan, minum dan semua yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, subuh sampai azan maghrib. Kalau kita bolehkan makan dan minum ketika azan subuh berkumandang, berarti definisi puasanya diganti. Jangan dari mulai fajar shadiq, tapi dari selesai azan. Ada nggak ulama yang bilang dari selesai? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apakah yang berpendapat seperti ini hanya di Indonesia? Oh tidak. Di Mesir juga ada yang berpendapat begitu. Di Saudi juga ada yang berpendapat begitu. Karena melihat satu hadis tadi. Padahal ketika ulama menemukan hadis ini, ulama bukan tidak tahu ini hadis masyhur. Apa yang dilakukan para ulama? Ditimbang-timbang, tidak langsung ujung-ujung jebret diamalkan. Enggak. Gimana hubungan hadis ini dengan ayat Quran? Hubungan hadis ini dengan hadis lain? Mereka menyimpulkan, boleh tidak azan subuh kita masih tetap makan? Boleh. Apa kondisinya? Kalau kita 100% yakin bahwasanya muazzin itu kecepatan, lebih cepat dari waktunya. Sekarang, supaya kita yakin dia kecepatan, bagaimana? Kalau jam, nanti kan ada beda nih, imsakiyah versi siapa, ya kan? Nanti kadang-kadang ada selisih itu Pak, 1 menit, 2 menit. Ada selisihnya, versi Kementerian Agama, versi organisasi ini, versi organisasi itu, macam-macam itu nanti. Nah, kalau sudah kembali tadi ke masalah penentuan awal Ramadan, waktu sholat juga kita udah nggak usah pusing, ikuti yang ditetapkan kemenang. Salah ya salah mereka, kita nggak dosa. Sampai sekarang alhamdulillah, insya Allah belum pernah keliru itu. Artinya kelirunya yang keliru ketahuan seluruh dunia bahwa saya salah, karena nggak sembarangan orang juga yang menentukan waktu sholat sama waktu puasa ini. Sekarang kemungkinan bahwa kita lebih tahu daripada Kementerian Agama yang menaruh jadwal, seberapa besar kemungkinannya? Sangat kecil. Karena Bapak ada di sini yang misalnya setiap sebelum subuh itu memantau fajar, melihat kayak gitu, supaya yakin bahwasanya fajar benar-benar sudah terbit. Kan nggak ada paparan yang kayak gitu sekarang. Kalaupun ada, artinya dia pengen memastikan waktu sholat sendiri, dengan matanya sendiri, dengan ilmunya sendiri, kita sudah susah. Kenapa? Karena fajar yang terbit di Jonggol ini sudah terkontaminasi sama cahaya buatan. Nggak ada, susah mencari tempat untuk menentukan fajar itu dengan mata kepala kita sendiri di daerah sini, daerah pemukiman banyak. Susah karena banyak cahaya. Susah. Jadi kemungkinan bahwa muazzin itu lebih awal atau kecepatan azannya itu tetap ada, tapi sangat kecil sekali, sangat kecil. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kecuali misalnya kita jamnya sudah pastiin sama jam masjid, kita sudah tahu sebelum Ramadan kita sudah pastiin jam kita sama dengan jam masjid. Jadwal imsakiyah yang masjid sama dengan yang ada di rumah kita. Misalnya, katakan subuh di bulan Ramadan nanti misalnya 4.45 misal.
Muazzinnya kok azan 4.35, udah pasti keliru kan? Udah pasti keliru muazzinnya. Itu kemungkinan terjadi. Keliru muazzinnya, keliru 10 menit misalnya lihatnya. Nah, dalam kondisi itu kita boleh muazzinnya azan kita angkat boleh, karena udah jelas-jelas pasti bahwasanya muazzinnya kecepatan. Tapi kalau jamnya sudah pas, jadwalnya sudah pas, nggak ada beda 1 menit pun antara rumah kita dengan masjid, dan ada konfirmasi juga sebelumnya ke muazzin, ke pengurus masjid, jadwal disepakati ini. Terus muazzinnya azan, kita berpendapat bahwasanya masih boleh terus makan. Yang kami ketahui sesuai dengan fatwa di Indonesia dan fatwa di Mesir, fatwa negara Mesir, yang seperti ini masih makan dan minum ketika azan itu puasanya batal, harus diqadha, diganti di hari lain. Jadi bagaimana? Ada yang beranggapan bahwasanya masih boleh makan saat azan berkumandang. Ada yang beranggapan tidak boleh karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran sama hadis-hadis lain. Mana yang kita ambil? Kita ambil aja pada gampangnya yang lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati yang mana? Ya sudah, sebelum azan berhenti. Apa itu? Itulah gunanya imsak. Ditaruh imsak itu karena kita ini lagi ngomongin ibadah orang banyak, bukan 1-2 orang. Satu komplek ini berapa isinya. Nah, imsak itu ketika muadzin bilang imsak itu artinya udah lampu kuning sebelum lampu merah. Hati-hati, jangan dilanjutkan atau jangan nambah kolaknya, jangan nambah pecelnya, udah stop dulu, minum aja udah. Atau kalau mau yang ringan-ringan seperti kurma itu pakai lampu kuning. Itu gunanya pensyariatan, katakanlah bukan pensyariatan, itu gunanya dibuat imsak. Kalau misalnya tahu benar pasti imsak masih 10 menit, ya, 10 menit lagi baru azan. Setelah imsak masih boleh makan, nggak boleh. Silakan. Pastikan bahwa ketika waktu subuh masuk, yaitu azannya misalnya 4.45, ya 4.44 jangan lagi makan, berhenti. Karena kalau 1 menit kita tetap paksakan untuk makan itu riskan sekali. Itu sebenarnya sudah gampang, waktunya sudah ada. Kita nggak perlu lagi melihat fajar, memperhatikan segala macam. Waktunya sudah ditetapkan pemerintah, yang muazzin sudah ada, jam juga sudah dipaskan. Kita tinggal ikutin saja sebetulnya. Tidak perlu sampai ribut-ribut. Ini kata Ustadz ini, soalnya Ustadz yang ngomong masih boleh makan itu Ustadz terkenal dan sering berpengaruh di TV. Nanti akan muncul lagi pendapat beliau, video beliau yang mengatakan boleh sesuai dengan hadis Nabi. Benar, ada hadisnya benar, tapi memahaminya nggak kayak gitu. Pemahaman yang seperti tadi, yang berdasarkan hadis, kalau seseorang di antara kalian mendengar azan sementara wadah makanan masih di tangannya, maka janganlah ditaruh wadah itu sebelum dia menyelesaikan hajatnya. Itu terjemahan hadis. Hadis ini ulama Saudi ulama Mesir tahu, tapi tidak ada yang bilang bahwasanya setelah ketika azan itu masih boleh makan. Patokannya kapan? Patokannya pada kata Allah, itu patokannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sudah selesai. Ketika dia bilang Allah masih begini, dah keluarin gunanya. Jangan diterusin. Itu patokannya. Ini puasa itu ibadah, merupakan rukun Islam, maka kita harus hati-hati. Boleh, silahkan misalnya mau mengikuti pendapat yang bilang azan itu masih boleh makan, silahkan. Tadi saya sudah paparkan fatwanya Saudi bagaimana, Mesir bagaimana, Indonesia bagaimana, nggak ada yang bilang boleh, semuanya bilang nggak boleh, batal puasanya. Tapi kalau masih mengikuti ustadz tokoh yang terkenal, silahkan. Tapi ini kan puasa ibadah agung merupakan rukun Islam, ya kan? Ada pendapat yang longgar seperti tadi, dan itu diperselisihkan oleh bertentangan dengan mayoritas umat Islam. Untuk ibadah yang agung seperti ini, setahun sekali, ibadah yang hanya Allah yang akan membalasnya, apakah kita masih mau mengambil pendapat yang longgar? Kan harusnya kita lebih hati-hati.
Kalaupun Bapak Ibu tidak meyakini ada yang namanya imsak, silahkan. Kita tidak usah ngomongin imsak, kita ngomongin lampu kuning saja sudah. Nggak usah pakai kata imsak. Nanti mungkin ada yang tidak setuju dengan kata imsak. Sudah, lampu kuning, jaga-jaga sebelum waktunya habis. Itu lebih aman, lebih selamat. Baik itu bagi golongan yang longgar tadi dan golongan yang ketat, semuanya sepakat kalau berhenti makannya itu sebelum azan, puasanya sah. Nggak ada yang ikhtilaf, semuanya sepakat. Diambil aja yang kita disepakati lah. Kita ambil saja jalan tengah dan jalan lebih selamat supaya tidak puasa kita supaya tidak cacat menurut mayoritas ulama umat Islam. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada setengah hadisnya ini Islam. Minggu depan insya Allah kita bahas tentang iman. Selanjutnya saya persilakan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, tetapi mohon untuk tidak bertanya detail tentang fikih dan sebagainya, karena itu nanti bagian Ustaz Firman. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Tanya Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke haji. Lanjut Pak ya. Islam yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kamu berhaji kalau kamu mampu. Nah, mampu ini dua. Mampu secara bekal uangnya dan mampu secara fisiknya, kesehatan. Beberapa bulan lalu Kementerian Haji Saudi itu kan sosialisasi ke Indonesia, mensosialisasikan aturan baru dan program haji tahun 2026 di Kementerian Agama dan BP Haji yang baru. Kebetulan saya jadi penerjemahnya, jadi ikut tahu dalamnya. Titik penting yang ditekankan oleh pihak Saudi adalah tentang istita'ah ini. Jamaah haji Indonesia itu banyak yang sudah sepuh dan punya penyakit menahun. Tidak tahu tuh Saudi, kami heran kata mereka. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang seperti ini tetap diloloskan seleksi jamaah? Secara istita'ah kesehatan, menurut dokter ini sudah tidak layak. Tidak layak secara kesehatan. Menurut Kementerian Haji Saudi, mereka-mereka yang sudah sepuh nanti banyak Bapak. Sepuh ini maksudnya ada orang walaupun sudah 78 tahun tapi masih segar bugar, ada. Tidak punya penyakit, ada. Kuat, masih bisa berjalan karena pagi misalnya rutin jogging segala macam, ada. Tidak bisa tidak mungkin yang seperti yang sehat walafiat dan masih kuat secara jasmani dan rohani, banyak. Yang kita omongin di sini adalah yang sudah sepuh, punya penyakit bawaan, berdiri saja susah. Terus ketergantungan dengan obat, harus selalu minum obat karena sedang dalam masa pengobatan. Misalnya kalau tidak minum obat nanti A-nya kumat, B-nya kumat, C-nya kumat. Yang seperti ini secara istita'ah sihhiyah, kemampuan kesehatan itu sudah gugur dari kewajiban haji. Menurut Kementerian Haji Saudi kemarin itu, orang-orang yang memaksakan seperti ini itu mirip dengan orang yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Sudah tahu tidak mampu, sudah tahu haji itu adalah ibadah fisik yang butuh kekuatan luar biasa, tapi tetap memaksakan diri. Artinya dari awal sudah tahu saya tidak mampu. Apalagi kalau misalnya dalam hatinya sudah mengatakan kayaknya saya bakal selesai di Saudi ini. Kalau sudah seperti itu, nah itu udah sebetulnya secara fikih tidak bisa. Bahkan menurut orang Saudi sendiri ini udah tidak wajib haji lagi. Gugur karena istita'ah tidak terpenuhi.
Nah ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Memang penyebabnya kompleks ya, bukan serta-merta 100% dari jamaahnya, bukan. Ini kan jamaah sistem tunggu haji kita di Indonesia kan amburadul segala macam itu. Teman saya masih muda, jamaah haji harusnya berangkat 10 tahun lagi, tiba-tiba ditawari sama oknum di Kementerian Agama. Ini ada kuota kosong nih, kuota orang meninggal. Mau nggak maju 10 tahun 40 juta? Kan biasa kayak itu. Seharusnya kan itu yang orang meninggal haknya orang setelahnya, bukan dijual. Jadi dosanya itu nanti saya nggak tahu lagi ngomongnya gimana. Orang udah ngantri bertahun-tahun seperti itu, harusnya dia berangkat misalnya 2025 saat fisiknya masih kuat, terpaksa harus berangkat 2035 saat dia sudah tidak sanggup lagi. Bukan salahnya. Menjadi salah kalau misalnya sudah konsultasi dengan dokter, pakar kesehatan, dan sudah dipastikan kalau Bapak memaksa berangkat, Bapak tidak akan kuat dengan kondisi kesehatan seperti sekarang. Sudah ada omongan dari dokter seperti itu, masih tetap nekat berangkat ke Saudi, itu sudah melanggar. Istiqomah kan sudah tidak. Jadi yang menentukan secara istiqomah kesehatan, kemampuan kesehatan itu bukan ustaz, bukan petugas haji, dokter. Harus konsultasi ke ahlinya, ke pakarnya. Menurut dokter, ini masih layak untuk berangkat haji atau tidak? Bukan menurut keluarga, Pak. Ya saya udah nabung bertahun-tahun, masa nggak berangkat? Bukan itu faktor, ini ibadah, bukan sayang, bukan nggak sayang. Misalnya memaksakan haji, sudah melanggar tadi istiqomah, sudah tahu tidak mampu, tapi lantas tetap memaksakan, dokter udah bilang nggak sanggup, tapi maksakan diri di sana. Secara istiqomah sudah salah, sampai sana ngerepotin orang segala macam, yakin haji diterima kalau sudah seperti itu? Susah. Tapi kan bagaimana? Saya pengen banget haji, nggak ada orang yang nggak pengen haji, nggak ada, semuanya pengen. Itu satu. Yang kedua, apakah wajib hukumnya menabung buat haji? Gak wajib. Statusnya di sini ayatnya apa? Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Jadi jangan nanti ada anggapan Islam memberatkan. Udah jelas-jelas. Yang lain itu kan dalam redaksinya kan pendek-pendek, Pak. Tuqimus shalah, tuqiz zakah. Nggak ada kata-kata kalau wajib tidak menabung haji, tidak wajib. Hanya haji itu hanya bagi yang mampu. Tapi kalau saya ternyata Ustaz mampu menabung, silahkan. Niat Anda, kalau Anda niat, Bapak Ibu berniat kebaikan, insya Allah kalau benar-benar jujur pada diri sendiri, tidak menyusahkan orang lain, uangnya ada, cukup buat menabung, hak-hak dan kewajiban anaknya sudah terpenuhi, mudah-mudahan Allah bantu selesaikan pelunasan ibadah haji, biaya haji. Insya Allah Allah bantu. Dengan catatan tidak ada pelanggarannya ya Pak. Nafkah bulanan, harian terpenuhi semua, kewajiban terpenuhi semua, silahkan nabung. Tapi kalau yang wajib harian belum bisa terpenuhi, jangan coba. Karena itu akan mengurangi hak orang yang menjadi tanggungan kita. Tapi saya kalau mau nyisihin 50.000 takut insya Allah. Gak apa-apa, insya Allah Allah bantu sampai selesai tuh tabungan. Insya Allah Allah bantu selama kita jujur dan benar-benar punya niat yang kuat. Insya Allah Allah bantu. Kalau misalnya kita sudah bismillah berniat kebaikan, insya Allah Allah bukakan jalannya. Dengan catatan tidak ada yang dirugikan. Itu yang penting ya. Kalau ketika Nabi mengatakan al-Islam tasyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, terus berhaji bagi yang mampu. Itu definisi Islam. Tadi kan Jibril nanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi yang 5 tadi. Setelah Nabi menjawab, Jibril bilang, shadaqta.
Anda benar, kamu betul. Nah ini aneh. Ada orang nanya, setelah nanya dia bilang betul. Berarti kan bukan mau belajar, mau uji, mau ngetes yang tanya. Dari situ sahabat Nabi tahu ini bukan orang sembarangan yang nanya. Nah, sengaja banget ini di depan orang-orang nanya hal yang prinsip sekali. Supaya apa? Supaya mengajari umat atau sahabat Nabi yang ada saat itu. Jadi Islam itu yang cuma 5 itu, nggak ada yang lain. Kalau misalnya 5 ini sudah dilaksanakan, sudah muslim. Yang terakhir yang 5 itu kan poin kelima, hanya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tetap muslim, tetap masuk surga. Nggak ada pengecualian. Fa'ajibna lahu. Umar mengatakan, kami heran ini orang bertanya, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nanya, tapi setelah dijawab kok malah dibenarkan. Jadi jawabannya itu dibenarkan, tidak benar. Ya benar, jawabannya itu. Nah, itu gimana nih orang nanya? Biasanya kan orang nanya karena tidak tahu. Ini nanya bukan karena tidak tahu, nanya tapi pengen ngetes. Kita lanjut dikit sudah sekian iman. Fa'akhbirni 'anil iman. Lalu Jibril bertanya, apa itu iman? Di hadis ini 3 isinya, Islam, iman, sama ihsan. Ibadah kita itu hanya dari Islam, iman, sama ihsan. Sekarang iman. Apa itu iman? Kata Jibril. Rasulullah menjawab, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah, bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu. Antum minalillah, ini rukun iman. Tadi rukun Islam, sekarang rukun iman. Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada wa kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul yang diutus Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar, baik dan buruknya, takdir. Lagi populer sekarang kata-kata takdir. Setelah kejadian di pesantren di mana takdir populer sekarang takdir. Antuk minabillah, beriman kepada Allah. Jadi iman itu ada yang mendefinisikan begini, al-iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu tempatnya di hati. Beriman dan mempercayai, meyakini itu tempatnya hati. Wal amalu bil arkan, ada yang menambahkan seperti itu. Dan bekerja, beramal dengan arkan, itu maksudnya anggota tubuh. Iman itu bil qalbi, tempatnya di hati. Ditambahkan wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan mulut dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Untuk semuanya cuma 1 juta rupiah. Anaknya 3, untuk bayar listrik, bayar kontrakan, sebagainya itu 1 juta rupiah. Tiba-tiba ibunya stres, istrinya stres. Stres dan mempertanyakan segala-galanya, dengan Islam, mempertanyakan agama. Lalu orang-orang komen, kamu tuh kurang iman. Kamu tuh kurang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini banyak. Suaminya yang tidak dapat memberi nafkah secara layak, keluarganya yang tidak mampu memberi support dan bantuan padahal dia lagi membutuhkan. Misalnya yang baru lahiran, yang baby blues, ibu-ibu pasti tahu, bergadang, suaminya cuma bangun ketika ya tidur lagi. Jadi suaminya bangun cuma ngambilin pampers doang, tapi nggak membantuin misalnya. Terus jarak antara satu anak dengan anak yang lain itu cuma 1 tahun, jadi si ibu ngurus 3 bayi, anak pertama, anak kedua, sama anak pertua. Kemudian 3 bayi, kurang tidur, pekerjaan rumah dikerjakan sendiri.
Terus pas ngeluh dibilang kamu kurang iman. Ini yang salah siapa? Salah kita, bukan salah iman. Salah suaminya, salah orang. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa iman. Bapak Ibu, di dalam fikih itu urusan menikah itu, terutama perempuan, itu ada namanya maharul misli, mahar yang dibayarkan untuk perempuan yang sederajat dengan orang yang kita ingin nikahi. Kalau misalnya di komplek itu, di masyarakat itu, maharnya adalah misalnya katakan 100 juta, maka standar yang berlaku adalah itu. Boleh turun, boleh banget, asalkan dengan kesepakatan. Itu satu hal. Jadi kesetaraan itu dijaga. Jangan sampai ini perempuan di sini biasanya standarnya katakan 50 juta. Kamu kan nggak kayak dia, kamu kan nggak kayak anak bapak itu, kamu kan anak bapak itu. Enggak, standar. Itu satu hal. Yang kedua, di dalam fikih bahkan kalau misalnya keluarga atau calon istri, anak yang ingin kita nikahi, dia di rumah yang ada pembantu, maka ketika nikah kita dituntut juga secara fikih untuk menyewa pembantu untuk dia. Sampai segitu. Ini di tempat saya di Medan itu kan kulturnya kultur Batak. Batak itu laki-laki adalah raja. Jadi suami itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus dilayani. Bangun pagi dibikinin kopi, dibikinin pisang goreng. Nanti makan dibikinin makanannya, dituangin, diambilin nasinya dari rice cooker itu. Diambilin lah, semua dihidangkan. Mau kerupuk dibukain, kerupuknya dikasih. Minumnya diisikan. Setelah selesai makan, nggak dia yang angkat piringnya, ngangkat sendiri, cuci piring. Itu Medan kayak gitu, Batak. Saya di keluarga saya seperti itu, Batak. Maka menjadi aneh ketika saya yang dari pesantren itu semuanya dilakukan sendiri. Makan sendiri, pengen misalnya pengen Indomie saya bikin sendiri, pengen teh saya bikin sendiri, kalau bisa kok saya. Nah, Bapak Ibu, menyiapkan makanan, pekerjaan rumah itu bukan kewajiban istri. Dalam fikih kewajiban istri cuma satu, taat pada suami. Kalau suami belum cuci piring, cuci piring. Sama aja, kita perlu paham bahwa itu pekerjaan bersama. Nabi Muhammad SAW itu Yusaki. Nabi Muhammad itu ngebantuin istrinya di pekerjaan rumah. Suatu ketika ada orang, ini zaman Umar bin Khattab, ada orang yang habis dimarahi istrinya. Habis dimarahi. Bukan biasa sekarang ya. Saya setelah menikah baru tahu ternyata sehebat apapun kita di luar, di rumah kita adalah kucing, bukan singa. Bukan karena kita tidak mau melawan, tapi karena tidak mau cari masalah ya. Tidak mau panjang urusannya, udahlah. Ada orang marahin istrinya, sampai dia stres, pengen melapor ke Umar, kenapa istri saya begini pada saya, kenapa saya dimarahin. Pas nyampe ke rumahnya Umar lagi tiba-tiba keluar tergopoh-gopoh dari rumah karena istrinya marah di dalam. Dimarahin juga. Siapa yang nggak takut sama Umar? Takut sampai setan aja kalau berpapasan sama Umar. Setan tuh ngambil jalan lain. Yang bisa marahin Umar cuma istri dan Umar bin Khattab. Ketika orang yang curang akhirnya ketemu kan senasib begini, sama-sama dimarahin istrinya. Saya tadinya mau ngadu ke Anda karena saya dimarahin istri saya, ternyata ada juga. Kan kenapa kamu nggak ngelawan? Kenapa kamu nggak nasihatin? Kenapa kamu nggak ngomong baik-baik setidaknya? Ya jangan begitu gitu loh, diomongin loh gitu. Umar ngomong, saya itu anak-anak saya diurusin sama dia, rumah saya dijaga dan diurusin sama dia, pakaian saya dicuci sama dia.
Kalau sekali-kali dia marah seperti ini, ya apa salahnya? Itu kata Allah. Padahal Abu Bakar itu orang paling ditakuti di suku Quraisy. Nggak berani marahin balik istri. Bukan karena menghormati. Bahasa kitanya, kalau itu bahasa Umar ya, bahasa kita nggak mau cari masalah. Tidak mau panjang bahasa. Udah nggak biar selesai di sini. Jadi kalau misalnya kita menemukan fenomena di masyarakat, ada kemarin kasus ibu-ibu sampai membunuh anaknya supaya anaknya ini katanya biar jangan susah, karena itu bisa susah. Terus orang lantas berkomentar, kamu kurang iman kepada Allah, kamu kurang ibadah. Tolong pisahkan antara ibadah dan iman dengan kesalahan dalam struktur sosial kita. Kalau istrinya bisa sampai seperti itu, kenapa? Suaminya kurang bisa bertanggung jawab, keluarganya nggak suportif. Kita lihat situnya, Pak, jangan apa-apa, jangan apa-apa, imannya kurang, kamu imannya kurang. Nggak semuanya masalahnya hanya gara-gara iman. Orang stres di tempat kerjanya, misalnya bosnya itu sampai dia baru bisa pulang jam 11 malam tiap hari, terus stres, pagi-pagi jam 5 harus berangkat lagi. Setiap hari seperti itu, lemburnya nggak dibayar. Bosnya dikit-dikit salah. Memang sengaja sepertinya supaya orang ini nggak betah di perusahaan, nggak betah kerja. Terus dia curhat, kamu kurang iman. Lah gimana? Ini kadang-kadang kita salah menempatkan. Dia beriman, dia iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu takdir ini segala macam, udah ngerti semuanya. Sekarang masalahnya bukan di diri dia, masalahnya di luar dirinya. Jangan salahkan dia. Solusinya bagaimana kalau seperti itu? Keluar, bukan masalah iman. Kamu cari tempat lain kerja yang lebih layak. Jadi ini masalah iman, beda mengenai itu bukan masalah iman. Ini masalah kita harus bisa melihat. Jadi saya paling sebel kalau ada masalah seperti itu. Ini masalahnya masalah kejiwaan. Kamu tuh kurang iman, nggak pas, bukan pada tempatnya. Baik, karena sudah selesai, kita lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bermanfaat. Wal-'afwu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.